Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Eh, saya tadi malam briefing dengan keluarga Fadel. Ada Fadel, ada Pak Umar Bajide, ayahnya, ada Ibu Titin Bajide, ibunya, ada Saudara Martin Bajide, ada Saudara Bintang Bajide. Kenapa saya sebut langsung nama-nama mereka? Karena itu yang hadir. Gitu. Yang kedua, saya juga briefing dan diskusi dengan semua anggota tim hukum yang 10 orang, dan itu hadir semua terkait dengan apa yang kamu sampaikan tadi, bahwa sesuai dengan keterangan dari AKP Nurmadewi, adik saya, laporan saudari NM terhadap saudara Fadel Al-Fajar Bajide telah naik dari proses penyelidikan kepada penyidikan. Nah, jadi dari pernyataan itu ada dua yang saya ingin kritisi. Pertama, klien kami itu baru diperiksa 1 kali dalam tahap klarifikasi. Dan barang bukti yang disajikan itu baru KTP dan KK. Belum mengarah kemana-mana. Jadi kita confused, kita bingung ini. Karena ini obskur, ini sumir, ini kabur. Bagaimana orang yang baru diperiksa klarifikasi, kemudian mereka gelar, kemudian naik sidik. Inilah proses yang dari awal saya ingatkan. Jangan tabrak SOP. Saya sudah katakan kepada rekan-rekan media di seluruh Indonesia bahwa kalau alat buktinya kuat, sah secara hukum sesuai dengan KUHP, ada yang bisa dibuktikan secara nyata kepada saya, termasuk kebohongan saudara Fadel misalnya, maka saya sudah katakan saya akan mengundurkan diri dari pengacara dia. Tapi kalau begini situasinya, posisi saat ini, bahwa Fadel baru diperiksa 1 kali dalam tahap klarifikasi, belum tuntas pada pokok perkara. Misalnya, kan boleh ditunjukkan, ini USG-nya diperiksa dari sini, dari sini, dari sini. Ada hal-hal yang membuat kami, oh begini ternyata kasusnya. Lah, tiba-tiba naik sidik diinformasikan. Nah ini menurut saya kurang etis dan kurang prosedural. Karena itu saya mengingatkan kembali, jangan paksakan kasus ini. Ingat pidato Bapak Prabowo Subianto. Ketika beliau dilantik, apa yang dia katakan? Semua sama di mata hukum. Perbaiki negara ini. Jelas itu. Hukum jangan dibelok-belokkan. Hindari kebocoran, korupsi, hindari kolusi, hindari nepotisme, hindari kriminalisasi hukum. Diperkuat lagi kemarin ketika para menteri dan wamen dan kepala badan di Magelang, di Akmil, digembleng selama 5 hari. Diberitahu lagi, tidak ada yang kebal hukum, termasuk si beling-beling alias si kumal hitam. Semasuk si Cadel. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk Rasman. Termasuk juga penyidik. Termasuk juga Kasih Humas. Termasuk Kabid Humas Polda Metro. Termasuk Kapolres. Bahkan jajaran-jajaran berikutnya. Kalau begitu, kenapa sih kok baru periksa sekali langsung? Karena itu kami tadi sudah rapat, akan kami ambil sikap kepada penyidik.
Tentu dengan saluran-saluran hukum, saluran etik, dan internal serta eksternal. Itu yang saya kritisi, poin pertama. Saya sudah katakan, buktikan saja. Nah, yang kedua, kemarin dia baru bicara, media tulis Detik, yang mengatakan bahwa sudah diperiksa dokter yang mengaborsi. Tapi itu tidak diralat kepada media oleh adik saya Nurma. Dia hanya ralat kepada saya. Saya sampaikan ke media, harusnya diralat dong. Karena kalau itu benar, berarti harus ditangkap pelakunya. Jadi, yang dua poin ini saya kritisi dengan serius. Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat Reskrim, saya ingatkan agar tolong diatensi kasus ini karena surat kami sudah kemana-mana. Dan minggu depan saya akan memenuhi panggilan dari Bid Propam, baik Bareskrim maupun Polda Metro Jaya, terkait penilaian kami kepada penyidik. Itu sudah ada suratnya. Jadi kasus ini menjadi menjadi ujian penegakan hukum di negara ini. Jangan sampai loncat-loncat. Saya sudah katakan, saya mau tahu apakah seorang NM bisa ngatur-ngatur negara ini, ngatur hukum-hukum. Dan setiap hari pengacaranya datang ke sana. Karena itu saya katakan tadi, jangan dikira ada orang yang bisa, oh saya merasa dekat dengan Pak Prabowo, saya merasa dekat dengan Pak Hasim, saya merasa dekat dengan Kejaksaan Agung, dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kabar Eskrim, dekat dengan Pak Jaksa Agung. Nggak bisa gitu-gitu sekarang. Saya 2014 sudah bersama dengan Pak Prabowo. Jadi, kami ambil sikap terhadap penyidik. Karena sebelum dilakukan ini, saya sudah antisipasi. Makanya saya akan segera berkomunikasi dengan Bid Propam Polda Metro Jaya. Kapan kami datang, tanggal berapa, hari apa, saya info media. Nah, jadi di dua poin ini, kami bahasa Malaysianya ambil kira. Kita betul-betul concern dan kita ingin kasus Fadel ini jangan sampai ada kriminalisasi hukum. Nah, itu poin besarnya. Bentar, poin besar pertama dengan dua pembahasan. Poin besar kedua. Apa itu? Hasil rapat kami tadi malam, kami berdiskusi, Fadel keluarga. Saya tanya dengan Fadel, Fadel, saya tanya kamu benar-benar, saya sudah bilang, Om akan mundur kalau kamu berbohong. Ada saja besok chattingan kamu dengan LM yang bernada-nada pornografi, ngajak-ngajak hubungan badan dan lain-lain. Atau ada foto kalian lagi bugil berdua, mohon maaf ini. Saya pasti akan mengambil sikap karena saya tidak mau kamu berbohong. Bukan pengacara seseorang yang kemudian berkata jujur lalu kemudian kita tinggalkan. Tidak, dia harus berkata jujur. Saya semua klien-klien saya tanya, katakan yang pahit itu, jangan manis-manis, cerita yang benar. Sampai kemarin, sampai tadi, kami rapat lagi terakhir tadi sebelum dengan kalian ini, saya rapat Zoom lagi dengan mereka karena saya di luar kota, terus saya makan siang sebentar baru berhubungan dengan kalian ini. Fadel masih bersumpah. Ada abangnya, ada kakaknya, ada orang tuanya. Mengatakan, Om, saya bersumpah tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada saya. Dan saya sudah katakan, kalau terbukti, bagaimana? Ada kamu berbohong pada Om? Siap Om. Jadi jawabannya, kami siap menghadapi proses hukum dan yang saat ini sudah naik, penyidikan. Penyidikan belum tentu naik menjadi tersangka. Tersangka jadi terdakwa belum tentu terpidana.
Nah, sekarang saya kasih gambaran. Saya dilaporkan dugaan ijazah palsu. Sudah naik sidik. Di Polda Sumatera Utara, dikirim ke Jakarta, Bareskrim, ambil alih, periksa semua, tidak terbukti. Di SP3, dihentikan. Laporan Evi Susanti, mantan istri mantan Gubernur Sumut, penipuan penggelapan, istri Siri, istri kedua, juga naik sidik di Polda Metro Jaya Jakarta, ditarik ke Mabes Polri, diperiksa semua, gelar, hentikan. Jadi bagi kami penyidik, jangan cepat dulu Anda euforia. Itu tahapan saja, tapi bisa dihentikan. Dan kami tidak berharap, saya katakan tidak berharap dihentikan, saya berharap terbuka kasus ini. Nah, maka jawaban kami siap, kita akan hadapi, kita akan kooperatif, tetapi surat kami kan sudah masuk ke Pak Kapolres, ke Polda Metro. Kami sudah mintakan dilakukan gelar perkara khusus di kasus ini. Dengan menghadirkan kami kuasa hukum, menghadirkan terlapor, saksi, begitu juga dengan pihak pelapor. Hadir wasidik, hadir irwasda, hadir propam. Kita bedah kasus ini di situ untuk mencari kebenaran dalam pengambilan alat bukti yang sah secara hukum. Itu sesuai dengan peraturan Kapolri. Dan itu sering saya lakukan dan dikabulkan. Polda Metro berkali-kali, di Polda Sumut, di Polda Sumsel, di Bareskrim Mabes Polri berulang berkali-kali, bahkan di Polda Riau. Ini semua dalam rangka mencari kepastian hukum yang benar. Dulu kasus Vicky Prasetyo juga saya pernah gelar di Polres Metro Jakarta Selatan. Ketika dia dilaporkan oleh Angel Lelga. Begitu penjelasan saya. Oke, Bang. Aku Adri, Bang. Ya. Bang, tadi kan Abang bilang bahwa intinya Abang merasa bahwa dari Polres Metro Jakarta Selatan ini tidak fair gitu, Bang. Terlalu terburu-buru. Kenapa tidak diperiksa dulu saksi yang kami ajukan? Kenapa tidak diperiksa dulu Ibu JF dari UK? Kan sudah dibilang melalui daring, melalui Zoom. Kenapa tidak diperiksa dulu yang tahu cerita ini? Dan kami sudah serahkan barang-barang bukti. Kenapa tidak diperiksa dulu saksi yang dari pihak kami yang mengetahui kejadian? Ada ahli juga. Kenapa kok langsung naik sidik? Ada apa ini? Jangan cederai penegakan hukum di masa awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Saya pasti akan up terus ke media kasus ini dan kasus apapun, termasuk kasus saya yang dilaporkan oleh si Hitam Kumal bersama dengan si mantan aspinya berinisial IK yang katanya Anda Mangga Besar. Nanti kita buktikan di pengadilan. Saya akan buka kepada kalian. Kapan timingnya? Itu akan sidang saya buka. Kawal kasus ini sampai selesai. Begitu. Tapi Bang, kalau misalnya memang sudah ada bukti semuanya gimana Bang gitu loh dari pihak ini kan artinya Polres Metro Jakarta Selatan juga sebenarnya nggak mudah gitu loh untuk menjawab semua ini Bang. Kalau dia tidak ada penelitian penyidikan yang kata siapa? Buktinya saya naik sidik di Polda Sumatera Utara. Saya naik sidik di Polda Metro Jakarta. Begitu digelar, begitu diperiksa, hadirkan saksi, hadirkan ahli, dihentikan. Saya yang mengalami. Belum lagi klien-klien saya banyak yang terjadi seperti itu. Terus apa yang dikejar dari kasus ini, bro? Tunggu saja prosesnya. Saya udah bilang, kalau memang dua alat buktinya kencang, kuat, maka digelar perkara itulah kami akan tahu nanti apa alat buktinya. Kalau tidak dikabulkan, kami pasti melakukan perlawanan hukum.
Saya tahu Pak Prabowo tidak main-main dalam urusan penegakan hukum dan equality before the law. Jangan langsung kalian juga bilang bahwa Polres hati-hati, kami juga hati-hati. Jangan bilang Polres sudah siap alat bukti, kami juga sudah siap. Saya kasih contoh itu. Ini SP3 saya. Kenapa saya harus ini? Dua nih. Nih. Dua-dua dari Barreskrim. Apa lebih jago Polres Metro ketimbang Barreskrim? Ini langsung loh. Yang tanda tangan Dirtipidum bintang 1 untuk penghentian ini diparaf oleh Kabar Eskrim bintang 3 kasus Rasman. Ini dua-dua sudah naik sidik dan akhirnya dihentikan. Jadi nggak bisa juga kita serta-merta menganggap bahwa mereka sudah punya alat bukti yang kuat, yakin, makanya kita uji di gelar perkara khusus. Dan suratnya tadi malam sudah diantarkan oleh Rahmat Riyadi, salah satu tim hukum dari saudara Fadel Al-Fajar Bajidin. Dan ke Polda Metro juga sudah dikirimkan dan kita lihat perkembangannya seperti apa. Prinsipnya kami tidak masalah dan kami akan hadapi. Tapi kami sudah menemukan satu dugaan pemaksaan dalam terlalu buru-burunya naik sidik di kasus ini. Begitu. Kan klien kami tidak melarikan diri. Dia juga tidak kemana-mana. Saya ada di sini. Orang tuanya ada. Begitu. Bang, ini terkait nanti kan Senin dari NM kan akan diperiksa dan Fadel akan segera diperiksa juga. Mungkin udah ada info belum Bang terkait pemanggilan Fadel yang kedua? Masalah diperiksa dan tidak diperiksa itu kami tunggu. Kan NM kan sudah cuap-cuap. Udahlah, bilang kalian lah pulang umroh kalau bisa ya adem. Nggak usah serang-serang saya. Udah bilang Rasman begini, udah tersangka. Saya itu tersangka sejak 30 Maret 2023. Ibu NM, Anda aja yang tidak tahu. Sekarang sudah 27 Oktober 2024. 1 tahun 8 bulan, bro. Karena saudari Ika yang mengaku tidak tanda tangan, ribet, bertengkar, lab, dan udah saya bilang, udah. Lihat di kejaksaan, habis itu maju di pengadilan. Jadi, yang saya mau katakan ini adalah bahwa kalau proses penegakan hukumnya kami anggap tidak benar, kami pasti lakukan perlawanan. Tetapi dalam kasus ini, saya sudah cross-check tadi, apakah ada panggilan untuk diperiksa setelah naik sidik, jawabnya belum ada. Dan yang saya dapat informasi, NM katanya dipanggil bersama dengan saksi. Itu kan butuh waktu, Senin, Selasa, Rabu. Ya kita lihat, gitu. Prinsipnya kami kooperatif, tapi jangan diskriminatif. Karena polisi pun tidak kebal hukum. Pejabat Polri pun, mau Kapolres, mau Dirkrimsus, mau Dirkrimo, mau Kasar Reskrim, semua kita equal di mata hukum. Ada proses-proses hukum. Jangan main-main. Banyak polisi yang PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat. Tidak hormat, jangan main-main. Itu yang saya ingatkan. Makanya Bang, polisi kemarin SP3 kan kasus saya, karena memang saya selalu ingatkan, jangan bermain-main. Ini pun nanti di kasus si Hitam Kumal, nah, dengan saya, begitu juga dengan si perempuan mangga besar itu, yang dikatakan si Hitam Kumal kan mangga besar dulu. Ya udah, nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Begitu. Oke Bang, pertanyaan aku satu. Dari mana nih? Adri Bang. Oh, kamu terus yang nanya. Apa Adri? Gini, seandainya ini kan kalau Niki dipanggil, ya kan, berarti kan beberapa hari ke depannya pasti Fadel akan dipanggil kan. Apakah panggilan pertama Fadel akan datang, Bang? Itu satu. Kedua, di TikTok kan beredar tuh bahwa si Niki memposting ada chatan
bahwa Loli dipukulin dan minta tolong. Itu boleh dijawab nggak Bang? Kenapa atau tanggapan Abang sendiri? Yang mukul si Loli siapa? Aku nggak tahu. Di situ kalau cuma dibilang saya dipukul. Enggak. Kami nggak mau melebar kemana-mana. Nggak tahu kami itu masalah dia. Tapi apakah Fadil akan dipanggil? Ya memang SOP-nya begitu, standar operasional prosedurnya. Setelah diperiksa, periksa lagi gitu, ha? Iya, maksudnya tidak akan menunda-nunda, artinya dipanggil dia akan datang gitu loh, langsung datang. Begini, kita tidak tahu hari ini, Andri. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Hari ini kita hidup, besok kita meninggal. Kami akan tunggu suratnya. Kalau klien kami dalam keadaan sehat dan waktu ada, pasti akan kita datang. Tapi kalau dia dalam keadaan kurang sehat atau ada urusan, ingat ya, panggilan naik sidik itu bukan berarti bisa panggil paksa langsung gitu. Tersangka juga nggak bisa panggil paksa langsung, Bos. Iya. Kecuali dia melarikan diri atau tidak kooperatif. Kita kooperatif. Minggu lalu yang kemarin dipanggil itu memang dia sakit dan kita datang. Nggak usah dipanggil pun kami datang juga kemarin yang kedua kali karena mengantarkan surat. Dan Fadil nggak ikut, ke Kementerian PPA juga ikut. Nggak ada masalah. Oke. Oke, Pak. Cukup? Cukup? Halo? Halo? Kok nggak jelas suaranya? Bang. Ya. Fadel. Ya, siapa itu yang laki-laki? Afrizal, Bang. Gimana Afrizal? Bang, Fadel gimana, Bang? Semalam kemarin. Nggak sih mendengar Fadil kabar? sehat-sehat aja. Kami tadi video callan, Zoom. Tadi malam juga. Tadi juga langsung Fadil yang tampil. Dia ngomong sama saya, Om, nggak usah ini Om, saya siap mempertanggungjawabkannya semua, saya nggak ada melakukannya. Dan saya udah wanti-wanti, saya udah warning kalau kamu ada berbohong, ada chattingan ini ternyata kamu sudah saya tinggalin kamu, saya bilang. Siap Om. Gitu. Jadi Fadil sehat dalam pengertian ya di rumah. Oh, apakah keluarganya agak sedikit shock? Ini namanya manusia, pastilah. Tapi nggak usah lah. Langsung apa namanya ya? Mau saya itu gini loh, kita itu kan perempuan ya. NM perempuan atau mungkin perempuan-perempuan lain. Masa iya sih kasus anak loh judulnya ini, anak kandung. Aduh, di up ke media yang katanya sudah dilecehkan, yang sudah hamil terus aborsi, ada yang pengakuan dugaan masturbasi dan lain-lain dan lain-lain. Apalagi kami udah kasih foto, kasih chattingan, kasih data bahwa LM itu juga ada pacarnya di UK dan itu juga Fadil tahu. Ya, menurut saya ya, mohon maaf sekali ini dalam dugaan saya, presumption of innocence. Ini aib keluarga, nggak perlu diungkap-ungkap ini. Menurut saya ya. Makanya saya bilang kemarin salah satu artis senior itu ngomong ke saya. Saya sebut aja sekarang inisialnya AA. Dia ngomong, udah Bang nikahin aja. Maksud saya, banyak teman-teman yang bilang ke saya kalau saya ibunya ya, saya lebih bagus panggil dua-dua. Saya nasihati, saya ini kan kalau memang dianggap si laki-laki ini misalnya lah tukang semir lah, bau lah, miskin. Ya kan kalau kita yang kaya, anak kita sayang sama dia, si laki-lakinya diwanti-wanti, kok jangan main-main, ya kasih modal lah. Kira-kira begitu. Ini kalau saya. Ya kalau anak saya ya nggak pernah pula yang aneh-aneh anak saya gitu. Dan nggak pula saya bawa ke luar negeri sana, terus nanti berantem sama saya, terus saya nggak kasih belanja, enggak lah. Semua anak saya alhamdulillah terukur. Selamat dari pesantren, selesai pesantren mulai SMP sampai SMA, baru saya lepas kuliah. Jaga dirimu. Kau udah tahu agama, kau tahu baca Quran, kau tahu Tuhan, kau udah bawa umroh, kau ngerti agama, sudah. Jaga dirimu, kau udah dewasa. Cacat kau di mata ayah, kau saya sikat secara marah saya seperti itu. Jadi nggak usah lah ada satu kalimat
dari salah satu pejabat Kementerian PPA. Itu ngomong dia ke kami, Pak, kami juga prihatin, Pak. Kok ada ya seorang ibu komentari tentang ya yang harusnya itu jadi aib keluarga. Ada. Tapi saya kan nggak perlu sebut nama dan nggak boleh menuduh kan. Jadi istilahnya mereka ya ada sedikit agak kok sampai heboh begini, ini masalah pribadi dan hal yang menurut kita itu ya harusnya itu ditutup gitu, bukan di dan laporan kami terhadap NM juga nanti akan kita lihat masalah dugaan penelantaran, masalah dugaan perundungan, masalah dugaan eksploitasi anak. Itu juga semua dalam on process lah. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Siapa halo Bang? ya bang, halo. Ya, dari mana? Ya, Ya, Abizar nih bang, Abizar, Abi. Bang, saya pengen menanyakan nih bang, kasusnya sudah sejauh mana bang? Yang waktu itu kan abang kan sempat ingin melanjutkan yang Loli Recording sempat stopped. ini bang, ingin melaporkan ibunya gitu. Kan sempat kan abang kan kemarin memberikan informasi kan perihal foto ya kan, waktu itu sempat dia tanda tangan tuh mau melaporkan. Nah, sudah sejauh mana, apakah itu akan dihentikan, apa akan diproses secara hukum lagi bang? Abang akan enggak. menindaklanjuti bang, meneruskan bang? Saya ini kan bukan bergerak sendiri, bro. Saya kan ada tim 10 orang. Ada juga keluarga Fadel. Ada juga pengacara sebelum saya 4 orang. Ya, rapat memutuskan, saya nggak pernah mengambil sikap sendiri, bro. Salah itu. Walaupun saya pimpinannya, saya tetap dengar. Walaupun saya doktor, sudah pengalaman, tapi saya juga merasa saya belum begitu senior banget. Jadi saya minta pendapat, terus putusannya kita laporkan. Kapan, tanggal berapa nanti saya kabari. Tapi yang pasti kan kami ke Kementerian PPA sudah akan tidak lanjuti, ke Polres juga sudah. Jadi paralel aja, berjalan bersamaan aja. Yang pasti juga minggu depan itu kita akan ke Polda Metro gitu. Nanti saya kabari kalian. Mudah-mudahan tugas saya di luar tidak padat gitu. Bang, Ya, Fadel sekarang pun kapan saya Bang? berada di luar. Hah? Fadel kapan Siap. mulai dance-nya ke Malaysia Bang? Desember 2024. Masih sebulan lagi. Oh, artinya nggak ada alasan untuk seperti kayak alasan seperti mau ikut dance nanti ada panggilan Enggak lah, undangannya ada, itu Desember dan itu LM tahu. LM tahu bahwa dia ada undangan dancer.